Shalom saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati udara yang segar, itu semua karena kasih kebaikan Tuhan. Saat ini kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau berkatilah kami, kiranya kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Amsal 4 ayat 23. Saya bacakan bagi kita sekalian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, ayat tadi yang kita baca mengatakan bahwa hati itu sebagai pusat kehidupan manusia. Kenapa? Karena hati itu tempat kita berpikir, mengambil keputusan, bahkan hati kita itu tempat menyimpan luka maupun harapan dan iman. Maka dari itulah Salomo dengan tegas mengatakan, jagalah hatimu. Perkataan ini bukan hanya sekedar jaga perilaku dan jaga perkataan, tapi jaga hati juga sangat menentukan arah hidup kita. Sebab hati yang sehat akan menghasilkan pikiran yang sehat, keputusan yang bijak, dan sikap yang membangun. Tapi sebaliknya, kalau hati yang terluka, pahit, dan tidak dijaga, itu juga akan mempengaruhi cara kita berbicara dan cara kita memperlakukan orang lain. Dan tanpa kita sadari, apa yang ada dalam hati kita itu mengalir keluar melalui sikap dan tindakan kita. Saudara, itulah sebabnya kita perlu menjaga hati kita setiap hari. Dan hati yang tidak dijaga itu bisa perlahan-lahan dipenuhi oleh hal-hal yang tidak kita sadari, seperti kecewa, marah, iri hati. Mungkin kita merasa kecil, tapi kalau dibiarkan, itu akan merusak kehidupan kita. Saudara, mari kita belajar menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Menjaga hati berarti saat ada luka, janganlah dipendam. Saat ada kekecewaan, janganlah dibiarkan bertumpuk. Bawalah semuanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan dan memberikan kedamaian pada hati kita. Dan ingatlah, jaga hati juga berarti kita berhati-hati dengan apa yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita, seperti perkataan, pergaulan, pikiran, dan apa yang kita konsumsi setiap hari itu mempengaruhi kondisi hati kita. Saudara, kita menyadari bahwa menjaga hati itu adalah proses setiap hari. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai situasi yang bisa melukai, mengecewakan, bahkan menggoyahkan iman kita. Namun disitulah kita belajar untuk terus mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memeriksa, membersihkan hati kita, dan membentuk hati kita agar hati kita dijaga oleh Tuhan dan hidup kita tidak mudah dikuasai oleh emosi dan luka masa lalu. Kiranya dari perenungan ini kita mau berkomitmen untuk menjaga sumber kehidupan, yaitu hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kiranya hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, doa, dan mengampuni dengan tulus, sehingga dari hati yang terjaga itu terpancar kehidupan yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami supaya kami boleh menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perkataan kami supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Kami mohon juga Engkau mampukanlah kami supaya iman kerohanian kami boleh terus setia mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan di tengah dunia ini yang menjauhkan kami dari kasih-Nya Tuhan. Tolong kami, bentuklah hati kami supaya hati kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami, di nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.